Di program Pasca kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan untuk melengkapi blog sebelumnya, blog perilaku organisasi bagian ke-1 sampai dengan bagian ini yang kelima. Berbicara tentang kepemimpinan rasanya sangat sederhana dan mudah, akan tetapi kepemimpinan ini memiliki sebuah nilai yang sangat strategis. Perannya sangat strategis karena kepemimpinan itu bisa membawa sebuah organisasi, bisa membawa orang banyak kepada atau mencapai tujuan sehingga bisa membuat sejahtera orang banyak. Tetapi kepemimpinan pula ini jika tidak berhasil bisa pula akan berdampak kepada malapetaka kepada orang banyak. Kita mulai dengan pengertian atau definisi kepemimpinan dari berbagai ahli. Yang pertama, definisi menurut Stephen Robin tahun 91, kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi kelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan ini dapat menentukan apakah suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, menurut Miftah Toha 1992, kepemimpinan didefinisikan sebagai kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan dapat terjadi di mana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya suatu tujuan tertentu. Dua pendapat Stephen Robin dan Miftah Toha sama-sama ada variabel pentingnya, yaitu mempengaruhi, kemampuan mempengaruhi, how to influence. Sedangkan yang ketiga, menurut Abraham Salesnik 1986 menyatakan bahwa tidak semua pemimpin adalah manajer, sehingga kalau dibalik, apakah semua manajer adalah pemimpin? Seorang manajer yang diberi hak-hak tertentu dalam suatu organisasi belum tentu menjadi seorang pemimpin yang efektif. Sedangkan menurut Saros dan Batsatsky 1996, istilah kepemimpinan ini dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Jadi secara garis besar, hampir secara keseluruhan dari pendapat para ahli, ada variabel pentingnya, yaitu kemampuan mempengaruhi atau influence tadi. Teori kepemimpinan ini ada beberapa macam. Pertama, ada yang namanya teori sifat, atau orang biasa katakan teori Gridman. Ia mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu fungsi dari kualitas seseorang dari suatu individu, bukan dari situasi, teknologi, atau dukungan masyarakat. Hal ini mengandung pengertian
dasar bahwa penelitian-penelitian kepemimpinan selalu condong menyebut bahwa individu adalah sumber kegiatan-kegiatannya. Ada konsep teori perilaku yang dikenal dengan behavioral theories. Sejak keruntuhan pendekatan kesifatan mengakibatkan para peneliti tidak lagi mencoba untuk mencari jawaban tentang sifat-sifat pemimpin yang efektif, tapi mencoba untuk menentukan apa yang dilakukan oleh para pemimpin efektif, atau dengan kata lain, bagaimana perilaku para pemimpin yang efektif. Sebagai contoh, mereka lebih demokratis daripada autokratik. Teori berikutnya adalah teori kontingensi. Teori ini merupakan model kepemimpinan kontingensi yang dikembangkan oleh Fiedler. Model kepemimpinan kontingensi mengungkapkan bahwa prestasi kelompok tergantung interaksi antara gaya kepemimpinan dengan kadar menguntungkan atau tidaknya situasi. Bahkan kepemimpinan ini dipandang sebagai suatu hubungan yang didasarkan atas kekuasaan dan pengaruh. Sedangkan untuk teori kelompok itu dalam kepemimpinannya atau orang biasa sebut group theory of leadership, dikembangkan atas dasar ilmu psikologi sosial. Teori ini dinyatakan bahwa untuk pencapaian tujuan-tujuan kelompok harus ada pertukaran yang positif antara bawahan dan pemimpinnya. Kita lanjut dengan teori situasional yang itu dikenal kurang lebih di tahun 1940. Fred Friedel telah mengajukan sebuah model dasar situasional bagi efektivitas kepemimpinan yang dikenal dengan contingency model of leadership effectiveness. Model ini menjelaskan hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi yang menguntungkan atau yang menyenangkan. Nah, situasi-situasi tersebut digambarkan oleh Fiedler dalam 3 dimensi empiris, yaitu yang pertama, hubungan pimpinan dengan anggota. Yang kedua, tingkat dalam struktur tugas. Yang terakhir, posisi kekuasaan pemimpin yang didapatkan melalui wewenang formal. Kita lanjut kepada macam teori menurut Pett dan Gold. 1974 yang dikutip Robert House. Esensi dari teori ini adalah bahwa seorang pemimpin mempunyai tugas untuk membantu bawahannya dalam mencapai tujuan-tujuan dan menyediakan petunjuk atau dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut seiring sejalan dengan tujuan kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Teori ini memuat 4 tipe gaya pokok perilaku pemimpin, yaitu kepemimpinan yang direktif, kepemimpinan yang suportif, kepemimpinan yang partisipatif, kepemimpinan berisi prestasi, dan teori kepemimpinan kontemporer. Mari kita ulas satu persatu. Kepemimpinan direktif atau orang biasa katakan directive leadership, bawahan tahu secara jelas apa yang diharapkan dari mereka dan perintah-perintah khusus diberikan oleh pemimpin. Di sini tidak ada partisipasi oleh bawahan. Hasil penemuan menyatakan bahwa
gaya kepemimpinan direktif mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan dan harapan bawahan yang melakukan pekerjaan, dan mempunyai hubungannya negatif dengan kepuasan dan harapan bawahan yang melakukan tugas-tugas yang jelas. Bagaimana dengan kepemimpinan yang suportif atau supportive leadership? Pemimpin yang selalu bersedia menjalankan sebagai teman, mudah didekati, dan menunjukkan diri sebagai seorang sejati bagi bawahan. Gaya kepemimpinan ini mempunyai pengaruh yang sangat positif bagi kepuasan bawahan yang bekerja dengan tugas-tugas yang penuh tekanan, frustasi, dan tidak menyenangkan, tidak memuaskan. Kepemimpinan pasif atau pasif leadership, pemimpin meminta dan menggunakan saran-saran dari bawahan, tetapi masih membuat keputusan. Kebanyakan studi dalam organisasi industri manufaktur tidak bekerja dalam tugas yang tidak rutin. Karyawan lebih puas daripada pemimpin yang non-partisipasi. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi, achievement oriented leadership. Pemimpin mengajukan tantangan-tantangan dengan tujuan yang menarik bagi bawahan, merangsang bawahan untuk mencapai tujuan tersebut dan melaksanakan dengan baik. Sedangkan untuk teori kepemimpinan kontemporer atau teori atribut, teori kepemimpinan ini mengemukakan bahwa kepemimpinan semata-mata merupakan suatu atribusi yang dibuat orang atau seorang pemimpin mengenai individu lain yang menjadi bawahannya. Para subscriber, sahabat-sahabat saya, dan teman-teman yang lagi melakukan studinya di program Pasca, kita masuk kepada sebuah pokok bahasan yang lebih menarik, masih di dalam cakupan kepemimpinan yang sekarang lagi ngetrend, yaitu kepemimpinan secara modern. Apa itu dan bagaimana? Kepemimpinan yang modern tidak lain dari partisipasi aktif antara pemimpin dan pengikut. Ada komunikasi yang baik antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ada komunikasi timbal balik. Melalui partisipasi ini terjalin relasi yang akrab, yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Nah, ciri-ciri atau ciri khas kepemimpinan modern biasanya ditunjukkan oleh sebuah pola, gaya, dan kinerja kepemimpinan. Proses pendampingan yang mempengaruhi dan menggerakkan tersebut dijiwai keyakinan dan kesadaran akan martabat manusia, sehingga setiap orang adalah partisipator pembangunan organisasi. Setiap orang mengambil peran, mengambil bagian dalam organisasi tersebut. Nah, seperti apakah kepemimpinan modern itu? Kita bisa identifikasi melalui ciri-ciri sebagai berikut. Adanya kemampuan menentukan tujuan dan arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Jadi arahnya akan jelas. Biasanya pemimpin ini visioner, dia menyampaikan arah, tujuan, visi, misinya kepada seluruh warga organisasi.
Untuk apa? Supaya mereka semua ikut bisa berperan mengambil bagian di dalam mencapai tujuan. Yang kedua, kemampuan untuk memengaruhi dan menggerakkan kelompoknya. Tadi sudah kita ulas bahwa variabel yang penting di dalam definisi para ahli tentang kepemimpinan itu adalah how to influence, bagaimana mereka bisa memengaruhi anggotanya, bawahannya untuk bergerak mengambil peran untuk mencapai yang namanya tujuan. Jujur dan dapat dipercaya, jelas, karena pemimpin harus bisa menjadi teladan, contoh. Pinter, yes, tapi jujur adalah more, jujur adalah lebih. Yang berikutnya adalah konsisten dengan ucapannya, karena pemimpin memberikan teladan, pemimpin itu dicontoh bawahannya, ditiru bawahannya, karena itu dia harus konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Kata-katanya menarik perhatian. Bagaimana seorang pemimpin bisa memberikan motivasi, bisa menyentuh motivasi semangat para anggotanya agar tidak dismotivasi. Terlebih pemimpin harus bisa menggunakan kata-kata yang menyentuh nurani para anggotanya, sehingga seakan-akan anggota ini rela mengorbankan apa yang dia miliki demi organisasi, demi kemajuan organisasi, demi tercapainya tujuan organisasi. Yang berikutnya, pemimpin harus memiliki humor, rasa humor. Jangan selalu tegang terus-menerus sehingga bawahan bosan, ada rasa boring, jenuh. Karena bawahan ini sudah bekerja mengejar target pencapaian, tentu ada tingkat kejenuhan tertentu. Inilah pemimpin harus hadir dengan humor, sedikit bisa menghibur daripada para anggotanya. Yang berikutnya, menghargai siapa saja, siapapun harus dihargai. Tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang tidak penting dari unsur anggota. Dari mulai di bawah pemimpin sampai dengan yang terbawah, sekalipun itu tukang sapu, sekalipun itu orang security, mereka adalah orang penting bagi organisasi tersebut. Yang gak kalah pentingnya adalah seorang pemimpin harus mampu membuat strategi. Setelah misi-misi ditetapkan, diturunkan menjadi tujuan, maka pemimpin harus bisa menentukan, membuat bagaimana strategi untuk membuat tujuan, bagaimana strategi untuk mencapai tujuan, sehingga anggotanya bisa melakukannya sesuai dengan porsinya masing-masing, melakukan kerja secara maksimal. Ya, berikutnya, menguasai medan. Medan artinya, medan itu adalah lokasi, tempat kerja, daerah kerja, di mana titik-titik persaingannya, di mana faktor hambatannya, di mana situ ada titik-titik yang bisa berpeluang untuk memaksimalkan, mengoptimalkan kesempatan. Yang berikutnya adalah menyusun skala prioritas. Tentu tujuan-tujuan itu daripada organisasi itu banyak, tapi seorang pemimpin harus bisa menentukan skala prioritas. Mana yang harus dikerjakan dulu, mana harus dicapai dulu, sehingga energinya tidak sia-sia. Yang berikutnya adalah, ini memang agak sulit, tapi ini tuntutan bagi seorang pemimpin, memprediksi masa depan. Tadi saya katakan pemimpin harus visioner. Memprediksi masa depan bukan berarti meramalkan dengan intuisi, tapi pemimpin berbicara, berpikir dengan data, dengan fakta, dengan fenomena, sehingga bisa menggambarkan, meramalkan apa yang akan terjadi ke depan dengan data-data tersebut. Yang terakhir, pemimpin harus punya kemampuan untuk menjadi mediator. Kenapa? Ketika organisasi
di dalamnya ada individu kelompok-kelompok lagi mengejar sebuah prestasi, mengejar sebuah tujuan, maka di situ akan terjadi gesekan, akan terjadi konflik karena perebutan sumber daya. Inilah tuntutan seorang pemimpin harus mampu berbuat sebagai seorang mediator. Nah, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ada 3. Yang pertama technical skill, yang kedua conceptual skill, yang ketiga soft skill. Nah, technical skill ini merupakan keterampilan teknis yang dimiliki oleh seseorang, biasanya merupakan keterampilan yang didapatkan dari jalur pendidikan resmi, misalnya kemampuan manajemen. Itu didapat ketika mereka di waktu studi di S1 maupun S2 maupun S3. Paling tidak seorang pemimpin ini bisa atau menguasai daripada mulai planning, mulai planning sampai dengan controlling. Pemimpin menguasai proses itu, proses manajemen itu harus dikuasai. Yang berikutnya tadi concept skill. Ini kemampuan pemimpin untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh dan bagaimana memengaruhi orang lain supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh sang pemimpin. Ini konsep skill, conceptual skill. Yang terakhir soft skill. Soft skill itu kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, termasuk kemampuan untuk mengelola konflik dalam sebuah organisasi, dan masih banyak lain. Para sahabat saya, para subscriber saya, dan teman-teman mahasiswa, ini materi perilaku organisasi dari mulai blok 1 sampai blok 5, atau dari bagian 1 sampai bagian ke-5 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi para sahabat dan para subscriber saya ingin mengatakan bahwa materi ini hanya secuil daripada materi disiplin ilmu perilaku organisasi. Karena ini saya hanya mengambil intisarinya saja. Karena itu saya rekomendasikan, saya sarankan untuk para subscriber saya, teman-teman saya, untuk lebih mendalami pengetahuan tentang perilaku organisasi dengan menggali lewat buku-bukunya Stephen Robin tentang perilaku organisasi 2001, atau Dr. Sopiah 2018 perilaku organisasi, atau yang ditulis Stephen Robin juga dengan Timothy Ajat 2015 juga ada, atau para subscriber dan teman-teman menggali dari jurnal-jurnal ilmiah tentang perilaku organisasi yang banyak sekali. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman para subscriber saya. Sampai ketemu dengan share-share yang lain. Sampai jumpa.